Selamat berjumpa dalam perhitungan forecast dan inventory dengan menggunakan POM for Windows. Ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen pengendalian persediaan dari Prof. Agus. Saya, Stefinoli Rompas, NIM 211250115. Adapun jika Anda belum memiliki POM for Windows, Anda harus install dulu ke komputer Anda. Ini adalah alamatnya. Kemudian tampilnya akan seperti itu. Ya, ini akan kita gunakan untuk menjawab soal yang diberikan oleh Prof. Agus. Kalau kita lihat soalnya seperti ini. Jadi ada PTMM Log, distributor macam-macam tepung terigu di Bandung Raya. Ini adalah penjualan selama 12 bulan, dari bulan Juni 2025 sampai bulan Mei 2026. Penjualannya seperti ini. Kemudian diminta untuk melakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan metode POM for Windows. Kemudian hasil daripada peramalan atau forecasting itu kita jumlahkan untuk mendapatkan demand selama 1 tahun. Adapun metode forecast yang akan kita bandingkan adalah 3, moving average, exponential smoothing, linear trend model. Ketiga ini adalah dalam time series method. Sebenarnya masih ada satu, yaitu naive method, tapi karena metode ini terlalu sederhana, tidak kita hitungkan dalam analisa. Mari kita buka POM for Windows. Tampilannya awal akan seperti ini. Nah, karena data saya sudah simpan, kita mulai dari modul. Ya, saya akan menarik data penjualan yang sudah saya simpan, forecasting. Nah, ini adalah data penerimaan, penjualan. Ini bisa kita input juga. Kalau kita masuk ke dalam forecasting seperti ini, kita tekan ini, kita akan input satu-satu. Tapi ini saya tidak akan input lagi di sini, karena ini sudah sesuai dengan data yang diberikan dalam soal. Kemudian mari kita akan hitung forecast dari 3 jenis forecast, kita akan analisa mana yang terbaik. Kita mulai dari forecast pertama, kita pilih moving average. Ya, ini moving average. Kemudian untuk mendapatkan forecast-nya, kita tekan solve. Nah, ini forecast-nya. Kalau kita lihat MAP-nya 20,8%. Sedangkan MAD dan MAC nilainya seperti ini. Kemudian kita coba lihat grafiknya. Kita tekan grafik. Nah, grafiknya akan seperti ini. Ya, untuk moving average. Kemudian coba kita analisa metode yang kedua. Edit. Kita akan cari metode yang kedua. Metode yang kedua akan kita coba hitung adalah exponential smoothing. Nah, di sini ada perhitungan alfa. Ya, alfa ini ditetapkan 0,5, ini alfa yang terbaik. Kalau saya sudah coba dengan alfa 0,3 juga hasilnya MAP-nya masih lebih baik alfa 0,5. Jadi kita akan pakai alfa 0,5. Ini bisa kita rubah-rubah untuk mendapatkan MAP yang terbaik. Kemudian kita coba solve ya untuk mendapatkan hasil forecast. Solve. Nah, kalau kita lihat hasil forecast-nya, error-nya, MAP-nya menjadi lebih kecil. Ya, kalau yang tadi 22%, yang tadi 24%, ya sekarang 22% MAP-nya. Ya, menjadi lebih kecil, masih lebih baik. Ya. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Ya. Kemudian kita coba analisa lagi untuk metode yang ketiga. Tekan edit. Kita cari metode ketiga yang kita analisa, linear trend line model. Ini. Kemudian kita coba hitung ya. Berapa hasilnya? Nah, kalau kita lihat, MAP-nya makin kecil nih. Ya, MAP-nya makin kecil. 11%. Ya. Nah, kita akan lihat mana yang terkecil ya dari tiga-tiga MAP ini. Kemudian coba kita
Lihat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Kelihatannya lebih baik ya. Penyimpangannya nggak seperti yang metode-metode pertama dan kedua. Jadi kita coba analisa ya. Nah, coba kita bandingkan MAPE-nya. Ya, kalau kita lihat ternyata MAPE yang paling kecil adalah yang ini, tren. Ya, tren model ini adalah MAPE yang terkecil. Jadi ini akan kita gunakan sebagai pilihan. Ya, mana yang akan kita gunakan untuk forecasting. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita mulai dari perhitungan linear trend model dulu. Forecast-nya seperti apa? Ini kita temukan forecast-nya. Kemudian kita jumlahkan forecast itu, kita salin ke Excel untuk mendapatkan demand selama 1 tahun. Setelah kita jumlahkan, akan mendapatkan 7.800.000 sekian untuk demand. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita akan menghitung EOQ, reorder point, order per period, annual cost, total cost, sama gambar grafik. Nah, ini yang diketahui. Ya, kalau kita lihat annual demand yang tadi Excel 7.800.000, kemudian ada purchase cost adalah 240.15, order cost 2.115, holding cost 15.015, lead time-nya 10 hari, untuk hari kerja dalam 1 tahun adalah 340 hari. Data ini kita akan gunakan untuk menghitung inventory. Kita kembali ke POW. Ya, edit data. Ya, kita coba lihat, kita ambil modul inventory. Ya, ini kita hilangkan saja. Kita akan membuka model inventory. Ini modul inventory. Data-data tadi kita masukkan dalam model inventory ini. Ya, kita masukkan. Ya, tadi ada demand yang pengjumlahan Excel, ordering cost, carrying cost, kita masukkan semua data yang tadi diketahui. Kemudian kita coba hitung. Ya, kita coba hitung dengan menekan solve. Nih, kalau kita hitung berarti tadi kan yang ditanya adalah pertama A, economic order quantity. Ini berarti economic order quantity. Sudah ketemu nih. Economic order quantity ada di 46.981. Kemudian reorder point yang paling bawah nih. 23.208. Kemudian order per period dalam 1 tahun. Kita cari mana? Oh ini. Order per period dalam 1 tahun 167. Ya. Kemudian annual total cost. Total cost ini ya adalah total cost 18.900 ya. Kemudian bagaimana dengan grafiknya? Ya, grafiknya kita lihat, grafiknya akan jadi seperti ini. Ya, grafik total cost ini ya, kita lihat grafiknya ya. Kemudian economic order quantity. Jadi di sini adalah economic order quantity akan menghasilkan cost yang paling kecil dari segi inventory. Jadi baiknya memang di economic order quantity. Karena kalau kita lihat setup cost akan makin melandai, sedangkan holding cost atau biaya penyimpanan yang akan makin nanjak, tapi total cost yang terbaik akan kita temukan pada angka EOQ. Demikian yang bisa saya jelaskan pada perhitungan forecast dan inventory dalam rangka tugas manajemen pengendalian persediaan. Terima kasih atas perhatiannya.